Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi substansi genetika bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan membahas sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis yaitu proses pembentukan atau penyusunan protein. Di kelas 11 kamu sudah mempelajari untuk tempat terjadinya sintesis protein itu di organel namanya ribosom. Sebelum terbentuk protein, untuk langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya itu ada dua. Tahap yang pertama yaitu transkripsi. Pada transkripsi itu terjadi proses pencetakan RNAD oleh DNA sen yang terjadi di nukleus. Kita ingat, ini gambaran dari DNA. DNA itu double helix, rantai ganda. Pada DNA itu ada kode genetik, ini urutan basa nitrogen yang nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, untuk menerjemahkannya, ini tempatnya di ribosom. Sedangkan kode genetik yang akan diterjemahkan itu adanya di inti sel. Karena tempatnya lain, makanya untuk membawa kode genetik ini, langkah pertama DNA membentuk RNAD. Nih, RNAD ini nanti akan membawa kode genetik dari DNA dibawa ke ribosom. Sesuai dengan namanya, RNAD. D itu duta. Duta membawa pesan. Membawa pesan dari DNA ke ribosom. Itu langkah yang pertama. Ini RNAD hasil cetakan DNA ini akan bergerak menuju ke ribosom. Tahap ini namanya transkripsi. Setelah sampai ke ribosom, tahap selanjutnya yaitu translasi, ditranslate, diterjemahkan. Jadi kode yang dibawa oleh RNAD tadi diterjemahkan oleh RNA-T, RNA transfer. Hasil menerjemahkannya ini berupa asam amino. Tempat menerjemahkannya itu di ribosom. Ya. Selain berfungsi menerjemahkan RNAD, RNA-T juga bertugas itu membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh RNAD. Asam amino yang terbentuk tadi akan dirangkai menjadi protein. Ya, hasil akhirnya itu berupa protein, makanya dikatakan sintesis protein. Ya. Ini tadi. Nah, yang perlu kita ingat, pada DNA ini kode-kodenya kita masih ingat kemarin pada DNA itu ada basa nitrogen namanya A itu adenin, T itu timin, S itu sitosin, G itu guanin. Pada basa nitrogen di DNA itu pasangannya selalu tetap. Nih, kalau ada A, pasangannya selalu T. Kalau ada S, pasangannya selalu G, dan seterusnya. Udah? Kemudian kita mengingat lagi RNA. Nah, kemarin sudah kita pelajari ada 3 tipe RNA. Yang pertama, RNAD atau RNA duta atau mRNA. RNA messenger, membawa pesan. RNAD atau mRNA ini berfungsi membawa kode genetik ke ribosom. Dah. Kemudian ini ada RNAR, ini komponen utama di ribosom. Selanjutnya ini ada RNAT. Nah, ini berfungsi ini menerjemahkan kode yang dibawa oleh RNAD. Selain itu dia juga berfungsi untuk membawa asam amino ke ribosom. Ini gambaran untuk RNA. Nah, pada RNA itu rantainya tunggal sehingga basa nitrogennya tidak berpasangan. Pada RNA di sini tidak ada T, beda dengan DNA. DNA itu ada T, ada timin.
Tapi di sini tidak ada timin. Timinnya itu diganti dengan urasil. Yang membedakan DNA dan RNA, pada DNA itu ada basa nitrogen namanya timin. Sedangkan di RNA tidak ada timin, tapi adanya urasil. Jadi kalau ada rantai yang ada U-nya, berarti itu rantai RNA. Tapi kalau rantai ada T-nya, berarti itu DNA. Ya. Nah, sekarang kalau ada contoh soal untuk sintesis protein. Contohnya, di soal diketahui DNA sen dengan urutan AAA, AGS, TAG, SAT. Ya, sesuai dengan namanya tadi. A itu berarti adenin. Adenin dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan DNA antisen, kemudian tentukan RNA D atau kodon, tentukan RNA T atau antikodon, dan asam amino yang terbentuk. Nah, ini di soal tadi diketahui DNA sennya itu AAA, AGS, TAG, SAT. Ini dari atas tadi, dari soal. Kalau yang ditanya DNA antisen, nah tinggal pasangannya. Kita ingat pada DNA, setiap ada A, pasangannya T. Ini A, pasangannya T. A, pasangannya T. A, pasangannya T. Ini setiap ada G, pasangannya S. Kalau dibalik juga sama. Kalau ini S, pasangannya G. Ya, jadi kata kuncinya sen dengan antisen, kamu harus hafal. Setiap ada A berpasangan dengan T. Setiap ada G berpasangan dengan C. Ya, kalaupun ini ada garis 2, ini yang menghubungkan, ikatan yang menghubungkan antara A dengan T itu 2 ikatan hidrogen. Sedangkan antara G dengan C itu 3 ikatan hidrogen. Kemudian kalau yang ditanya RNA D atau kodon, nah kita ingat pada RNA itu tidak ada T, tidak ada timin, tapi adanya urasil. Nah, kita lihat di sini urutan pada RNA D itu sama dengan urutan pada DNA antisen. Sama, cuma karena tidak ada T, maka di RNA T-nya diganti dengan U. Ya, ini T, 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 ini berarti U, U, U. Ini T, ini U. Nah, kalau S tetap, karena di DNA maupun RNA ada S. S-nya tetap, G-nya tetap, ini A-nya tetap. Nah, ini karena ada T, T-nya diganti U. Ini S-nya tetap, dan ke belakang sama. Intinya, urutan pada RNA D sama dengan DNA antisen, cuma T-nya diganti dengan U. Ya. Kemudian RNA T urutannya sama dengan DNA sen. RNA T atau antikodon nih. AAA ini juga AAA. Ini AGS, ini AGS. Nah, ini TAG karena ini RNA, T-nya jadi U, UAG. Ya. Kemudian kalau suruh membaca asam aminonya, nah asam amino itu dibaca dari kodon. Ini dari kodon. Biasanya di soal itu sudah diketahui macam asam aminonya. UUU ini penilalanin, kemudian USG ini serin, dan seterusnya. Ini urutan asam amino. Nah, dari asam amino ini nanti yang akan berangkai membentuk protein. Sehingga prosesnya namanya sintesis protein. Ya, ini kesimpulannya. Pada RNA D urutannya sama dengan DNA antisen. Cuma karena pada RNA tidak ada timin, maka setiap ada T diganti dengan U, urasil. Sedangkan urutan pada RNA T sama dengan DNA sen. Ya. Nah, ini kalau suruh membaca asam amino, tapi biasanya di soal sudah diketahui, tidak usah dihafalkan kode beserta asam aminonya. Contohnya tadi ada UUU.
Nah, cara membacanya mulai dari paling dalam. Ini U, kemudian ini ada U, ini ada U. Fenil, PHE, dibaca di sini. PHE itu yang ini. PHE itu fenilalanin. Kemudian kalau ada U, G, A, nah ini berarti ada term. Term itu selesai, terminal. Kalau ada U, berarti ini. Nih. Kalau ini C, U, ini berarti leusin. CUU itu leusin. Dan seterusnya. Cara membacanya dari dalam, kemudian ke luarnya, kemudian paling luar. CAA berarti GLN. Itu glutamin. Ya, saya kira cukup sekian untuk materi sintesis protein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.